Selamat malam teman-teman. Di IG Live malam ini kita akan berbicara tentang perjalanan dari panggung ke panggung seorang MC senior dari Kota Medan. Namanya Ko Herman Tristianto. Ko Herman Tristianto ini adalah seorang MC yang sudah punya pengalaman puluhan tahun dan bisa dibilang merupakan MC paling top di Kota Medan ini. Dan malam ini Ko Herman Tristianto bersedia untuk sharing tentang kisah perjalanannya dari panggung ke panggung dalam menjalani profesi sebagai seorang MC. Hari ini saya mungkin akan agak terkendala masalah internet karena kebetulan hari ini WiFi saya rusak. Jadi saya harus menggunakan internet dari selular saya. Saya agak sedikit khawatir internet saya ini mungkin akan sangat lambat gitu ya, agak lemot. Mungkin saya tanya dulu ke brother saya, Bro Eriadi ini. Bro Eriadi, kira-kira saat ini bisa melihat saya dengan jelas nggak ya? Apa yang suara saya jelas atau tidak ya? Karena memang kelihatannya hari ini agak-agak bisa terkendala masalah internet ini karena saya tidak bisa menggunakan WiFi karena WiFi saya sedang rusak gitu. Apakah bisa dengar suara saya? Apakah wajah saya ini jelas? Mohon bantuan dari teman-teman yang hadir di IG Live malam ini. Saya sapa juga teman-teman yang hadir. Ini ada agak pecah-pecah ya. Waduh, ini oke. Saya coba ganti lagi. Karena memang pakai internet dari selular ini kadang-kadang biasanya cukup lancar gitu ya. Oke, kalau saya sudah ubah dari tadinya pakai XL, ini saya ubah menjadi ke Satelindo. Kira-kira bisa lebih jelas nggak ya suara saya, gambar saya? Mohon bantuan dari teman-teman yang hadir di IG Live malam ini. Halo, ada Bro Junianto Tunggal juga hadir, ada Bro Rian, Kos Kaki Kakifa, dan teman-teman kalau ada yang mungkin saya masih belum kenal, salam kenal teman-teman. Terima kasih sudah mau hadir di IG Live Tanya Mentor malam ini. Oke, thank you Bro Junianto. Kata Bro Junianto jelas, tapi kata Bro Rian masih sama, masih blur. Waduh, papalah. Wajah saya blur sedikit kalau suaranya masih jelas ya, teman-teman ya. Kalau suaranya masih jelas, harusnya sih tidak terlalu masalah. Ini saya coba hubungi dulu ke Ko Hermannya. Takutnya Ko Hermannya kelupaan pula. Bro JT kalau bisa tolong bantu saya ke WhatsApp ke Ko Herman juga lah. Ko Herman Tristianto apakah sudah ready? Karena saya lihat sampai sekarang masih belum masuk Ko Herman Tristiantonya. Halo, Wisman Odin. Salam kenal juga, Bro. Suara jelas ya? Oke, yang penting suara jelas sudah mantap. Wajah tidak masalah. Ntar ya, saya coba hubungi dulu ke narasumber kita malam ini, Ko Herman Tristianto. Saya takutnya beliau kelupaan pula untuk IG Live malam ini. Oke, mudah-mudahan internetnya bisa lancar, bisa suara saya, pembicaraan saya dengan Ko Herman Tristianto bisa kedengaran dengan jelas, sehingga nantinya apa yang di-sharingkan oleh Ko Herman Tristianto mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Wah, ini kok masih belum ini juga ya. Halo, Ko Herman? Udah live ya di IG Live Tanya Mentor ya, Tanya Mentor. Iya, bukan di Sky Sea Travel ya, di Tanya Mentor. Ya, oke. Mungkin tadi karena selama ini Ko Herman Tristianto berhubungan dengan saya di IG Live saya, di IG saya di Sky Sea Travel. Mungkin
Ko Herman tadinya masuk ke IG saya gitu, nungguin di IG saya. Sebenarnya di IG Tanya Mentor. Halo Pak Gabe, terima kasih sudah mau hadir di IG Live Tanya Mentor malam ini. Ini ada Bro Friendly, Dr. Friend, ini juga teman baru di komunitas vibrasi positif 0001. Oke, ini Ko Herman Tristianto sudah bergabung. Saya coba undang dulu. Oke, mudah-mudahan bisa lancar. Oke, ini lagi kita undang Ko Herman Tristianto. Ini adalah salah satu. Halo, Ko Herman. Selamat malam. Malam, Brother Agus. Ya, malam kawan-kawan semua. Nggak ini kan, nggak nyasar ke Instagram saya yang Skysi Travel kan. Saya lihat kok udah sampai jam 7 lebih kok masih belum hadir ini, apalagi nyasar ke Instagram saya gitu kan. Makanya saya telepon lagi. Iya, tadi masuk ke sana. Iya, makanya saya juga udah curiga nih, ini udah jam 7 lebih kok Hermannya nggak muncul-muncul. Ini pasti larinya ke Instagram saya, bukannya ke Tanya Mentor ini. Terima kasih Ko Herman. Saya perkenalkan sekali lagi. Tadi saya sudah sedikit perkenalan ke teman-teman. Saya perkenalkan sekali lagi. Ini adalah Ko Herman Tristianto. Instagramnya @hermantristianto. Ko Herman Tristianto ini adalah salah satu idola saya. Seorang yang sangat luar biasa. Dia adalah seorang MC senior dari Kota Medan. Dan kalau menurut saya sih MC paling the best di Kota Medan. Dengan pengalamannya yang sangat luar biasa, dan setiap kali kalau dia tampil di panggung itu, saya biasanya kalau melihat Ko Herman Tristianto ini berbicara, saya lihat, waduh, karisma dari seorang Ko Herman ini betul-betul luar biasa banget gitu. Saya pingin banget punya karisma, punya kemampuan untuk berbicara di depan panggung, di penonton yang begitu banyak, dengan karisma, dengan cara seperti Ko Herman. Saya pingin banget, dan hari ini saya punya kesempatan bisa mengundang Ko Herman untuk saling berbagi di Instagram Live @Tanya Mentor ini. Mudah-mudahan ada banyak pelajaran yang bisa saya petik. Ko, saya mau nanya dulu, Ko. Kenapa Ko Herman bisa sampai terjun di bidang MC, Ko, di bisnis MC, Ko? Silakan, Ko. Terima kasih, Brother Agus. Jadi satu kehormatan ini diundang di Tanya Mentor. Gimana ya, kalau cerita ke MC ini kan perjalanannya panjang ya. Jadi dari kecil sebenarnya senang dunia panggung gitu. Nah, kenapa senang ya nggak tahu. Jadi saya ingat waktu itu saya di sekitar SMP kelas 1, kebetulan keluarga memang keluarga seni ya. Jadi keluarga saya itu membuat satu pagelaran dengan nyanyi dan tarian. Jadi di zaman itu penari yang terkenal itu grupnya Pan Brothers Dancing Group, Pan Pau Pau. Jadi MC itu kan zaman-zaman seperti itu, MC itu bisa dihitung dengan jari. Jadi yang dulu sangat terkenal itu Mas Poniman gitu. Nah, kemudian dia naik ke panggung, dia bawakin acara itu, dia bagi seorang anak SMP kelas 1, bagi saya itu sangat mengagumkan. Saya terkagum-kagum lah, lihat audiens itu terbawa oleh suasana si pembawa acara tadi. Nah, lalu kedengaran juga itu, lumayan bayarannya waktu itu ya, bayaran, dia kan penyiar TV, penyiar televisi Republik Indonesia, Stasiun Medan. Nah, itulah ceritanya awalnya mulai suka. Nah, di SMP kelas 2, kebetulan juga ada keluarga dari teman, kakaknya itu buat acara Sweet 17. Jadi, karena saya suka main gitar, disuruh nyanyi gitu, main gitar. Lalu disodorin mic untuk bawain acara. Ya lah, kebetulan aja seperti itu. Ya udah terjun. Jadi dari SMP kelas 2 sudah main-main di dunia MC dan ada kegiatan-kegiatan remaja, suka diminta untuk jadi MC.
Nggak seperti itulah awalnya, Brother Agus. Berarti kok ini udah bisa dibilang sangat mendarah daging kok ya. Karena biasa kan orang gini kok, pada saat biasanya tamat kuliah itu menjalankan satu karir tertentu gitu ya. Setelah itu berubah lagi ke karir yang lain lagi, terus berubah lagi ke bisnis yang lain. Seperti Ko Herman dari SMP saja sudah terjun ke, bisa dibilang udah mulai memasuki tahap-tahap awal menjadi seorang MC gitu kok ya. Ini wah, Ya. saya kira betul-betul Tapi satu gimana bukan kok? berarti Silakan. bukan berarti terus jadi MC. MC itu kan bukan profesi waktu itu. Kan sepertinya pemain gitar, pemain band itu hanya hobi aja. Nah, tapi berjalan dengan waktu saya juga ada di Le Francir, kemudian juga di Home Appliance, juga pernah di koran gitu ya. Tapi ya karena dari kecil begitu dianggap sudah MC ya selalu ada yang minta tolong untuk jadi MC seperti itu. Ya lama-lama satu saat saya memang harus diperhadapkan dengan pilihan waktu itu ya kerja di satu restoran di mana restoran itu malamnya itu adalah satu pub nightclub lah nightclub banyak konser setiap malam itu ada 3 artis gitu jadi disitulah ternyata panggilan hidup udah ke sana itu di sekitar tahun 90 itu bukan Ko Herman, sorry tahun 88. berarti bisa Ya, dibilang tahun 88 itu awal mula udah betul-betul masuk ya, sebagai bisnis MC gitu kok ya, sebagai seorang MC ya. gitu. Ko, mungkin bisa kasih sedikit sedikit gimana bilang ya, bocoran kok. Waktu Ya. saat itu jadi MC itu gimana sih penghasilannya atau penghasilan yang pertama kali Ko Herman dapatkan dari sebagai seorang MC itu bagaimana sih? Nah, di zaman itu juga MC masih tidak banyak. Jadi masih MC itu masih ada kategori itu. Untuk yang acara konser kecil lah, acara pertunjukan show lah, show gitu. Nah, terus ada acara yang corporate gitu. Baru lagi nanti ada acara wedding. Nah, kebanyakan teman-teman Chinese itu kumpulnya di wedding gitu. Dan sementara saya menangani acara show pertunjukan. Nah, bayarannya karena saya bekerja di restoran dan nightclub itu, jadi ya dapat per bulan. Nah, bayarannya waktu itu ya masih sangat apalah ya, sangat kecil sekali, sangat kecil sekali. Ya, pernah sekali saya masih ingat saya membantu satu grup yayasan begitu membuat acara. Jadi saya kan waktu itu belum ada IO, tapi karena latar belakangnya di MC, jadi kita mengertilah bagaimana menyusun satu acara, bagaimana menempatkan acara dan sebagainya. Nah, waktu itu saya sudah susun bekerja untuk dia. Sampai akhir acara dia memberikan satu amplop buat saya. Saya ingat sekali itu. Saya buka dalamnya 10.000. Orangnya masih hidup itu kayaknya. Luar biasa, luar biasa. 10.000 gue ya. Nah, Tapi hal-hal seperti itu tidak membuat semangat Ko Herman untuk terus melaju jadi terbentur gue ya. Tetap aja Ko Herman tetap maju terus sehingga yang walaupun awalnya itu mungkin ya bisa hanya penghasilan seperti itu, akhirnya sekarang kan wah bisa jadi seorang yang sangat luar biasa. Ko, mungkin ada suka duka selama di bidang bisnis MC ini Ko. Apa aja kira-kira Ko? jadi lebih banyak sukanya ya kalau MC ya. Kenapa? Karena kita kan langsung berhadapan dengan yang undang kita itu biasanya kan eh, orang yang berkepentingan langsung ya. Jadi misalnya kalau acara pejabat ya kita bisa ketemu dengan ring satunya lah atau orang-orang yang terdekat di situ. Jadi kita selalu kalau lagi meeting dengan pemilik dari perusahaan
Jadi langsung kita, langsung berhadapan, jadi kita banyak belajar juga dari orang-orang hebat itu. Nah, enaknya jadi MC itu ya kita bisa berinteraksi langsung, dan kemudian ada kesempatan kita jumpa dengan orang-orang yang dari luar luar kota Medan sendiri, artis-artis lah, hampir semua artis terkenal dulu di Indonesia itu ya kita jumpa, dan kita tahu bagaimana cara, kita bisa belajar lah bagaimana mereka menata kehidupan mereka di panggung dan sebagainya gitu. Ya banyakkan yang apa yang menarik ya. Nah ini karena juga hobi lah. Tapi kalau bilang tantangannya ya pasti banyak. Sebenarnya tantangan MC yang paling besar itu bukan di materi acaranya, tapi sebenarnya adalah dalam menghadapi dirinya sendiri sebenarnya. Nah, mempersiapkan dirinya, wawasannya, harus banyak baca buku lah ya. Saya kira harus banyak baca buku. Jadi memang hobi saya juga dulu baca buku. Jadi kita harus mengimbangi lah wawasan. Enggak nanti orang ngomong apa kita juga nggak jelas kan apa yang diomongin kan. Betul, betul, betul. Dan saya memang saya tahu banget Ko Herman ini seorang yang sangat positif sekali, seorang yang kemauan belajarnya itu sangat luar biasa. Karena belasan tahun yang lalu ya Ko, itu mungkin kalau saya nggak salah sekitar 17 tahun yang lalu itu awal saya kenal dengan Ko Herman itu kalau saya nggak salah pada saat kami mengundang Pak Tung Deseng Waringin ke kantor kami itu teman-teman dari komunitas Sapu Lidi Indonesia ada juga datang gitu, dan di sana itu saya bisa berkesempatan untuk kenal dengan Ko Herman gitu, dan setelah itu tapi kita tidak terus menjalin komunikasi, tapi setiap kali ada acara-acara yang besar, karena Ko Herman ini kalau bisa dibilang hampir sebagian besar kalau acara-acara pernikahan yang paling mewah di Medan, acara-acara corporate, acara launching terbesar itu biasanya itu selalu Ko Herman yang muncul. Jadi memang itulah salah satu keistimewaan dari Ko Herman, dan saya biasanya kalau ikut di acara-acara tersebut saya akan terkagum-kagum dengan wah ini saya kenal Ko Herman, tapi sekarang waduh lihat Ko Herman itu waduh luar biasa banget gitu. Dan sebulan yang lalu kami bisa kembali menjalin suatu komunikasi yang lebih erat lagi, itu berkat juga dari gerakan Traktir Satu Teman ya Ko ya, di mana Ko Herman bersedia untuk memberikan motivasi kepada kami di terima kasih banyak Ko. Kalau tadi kayaknya ada pertanyaan Ko, saya bentar Ko ya. Ini ada satu pertanyaan berkaitan dengan MC katanya dari Natanaron Lisardi, katanya bagi tips dong Pak untuk menentukan red MC. Gimana kira-kira Ko ya? Kurang jelas tadi, mungkin suaranya agak terputus, bro. Agak terputus ya. Nah, sinyal internet saya hari ini agak jelek Ko, karena saya wifi saya hari ini rusak pula, jadi terpaksa pakai sinyal selular. Pertanyaan gini Ko, bagi tips dong Pak untuk menentukan rate MC, mungkin maksudnya bayaran ya, tentang bagaimana cara menentukan bayaran bagi MC gitu Ko. Jadi sebenarnya bayaran itu kan tergantung reputasi, tergantung dari hasil output lah dari seorang MC, kemampuannya sebagai seorang MC itu dinilai seperti apa. Jadi saya kira bukan kita yang tentukan ya, kita harus mengalir dulu, popularitas dan isi itu kan berjalan seimbang. Jadi banyak bisa populer tapi belum tentulah berisi. Jadi berimbangnya itu nanti akan ditentukan oleh pasar yang ada gitu. Mana bisa kita langsung menentukan satu tarif. Misalnya lah seorang yang baru muncul, misalnya saudara apa tadi namanya? Di Natanaron misalnya. Dia begitu muncul jadi MC, bagaimana dia harus tentukan harganya? Bagaimana dia harus tentukan harganya? Jadi kan komunitas, kemudian orang-orang lah yang akan mulai
mulai menentukan, oh kira-kira gambarnya seperti apa. Saya kira itu dia. Oke, terus dia nanya lagi nih, Ko Herman. Bagaimana tantangan menjadi MC sekarang ini dibandingkan masa lalu? Wah, ini kayaknya tantangannya memang jauh lebih besar ini, Ko ya. Ya, sekarang kan uh, pakem-pakem daripada MC itu kan sudah mulai berubah. Dari zaman ke zaman lah ya. Kalau dulu seorang MC itu ya dia memang betul-betul adalah master of ceremony. Jadi dulu kan nggak ada media sosial, ya kan, seperti sekarang ini. Jadi popularitas seseorang MC itu ya dinilai daripada bagaimana performance-nya. Nah, jadi kualitas dirinya itu terus di-upgrade kan, di-upgrade. Nah, kalau di zaman sekarang kan yang penting populer dulu. Bagaimana caranya membuat populer? Jadi Anda bisa banyak muncul di Instagram, banyak muncul di YouTube, banyak muncul di mungkin di media sosial. Jadi udah menjadi populer gitu. Nah, tantangannya yang sekarang memang lebih ruwet ya. Tapi dalam apa yang berbeda, perspektif yang berbeda begitu. Sekarang itu mau populer dulu lah. Nah, tapi kalau menurut saya sebenarnya jadi MC itu kan dia harus ada harus menyadari lah. Pertama dia menyadari dulu MC itu apa gitu loh. Jadi MC kan sebenarnya kan adalah mediator antara yang mengundang dengan audiens. Jadi tuan rumah dengan audiens kita lah mediatornya. Jadi menurut saya penampilan seorang MC itu ya menandai taste, seleranya seorang pengundang, tuan rumahnya seperti apa yang bisa tercermin dari MC kan. Jadi MC itu harus membawakan suasananya, kelasnya, elegannya, karena dia mewakili si tuan rumah yang mengundang. Kedua, MC itu dia adalah sebagai yang mengontrol ritmenya acara, supaya acara itu tetap terjaga warm. Nah, bagaimana dia punya kemampuan untuk bisa menjaga acara itu. Dan yang ketiga itu baru kemampuannya menarasi. Kemampuannya menyampaikan sesuatu itu sehingga indah dan enak didengar dan punya makna gitu. Nah, menurut saya seperti itu sih. Nah, jadi dari situlah berkembang baru akan orang bisa melihat, ya, apa yang disampaikan itu menarik. Kadang-kadang kita sampai berpikir, kok sampai kita nggak kepikiran ya, kok bisa dia sampaikan dengan seindah itu gitu loh. Nah, jadi saya kira tantangan yang sekarang ada hal yang lebih sulit, tapi ada yang menjadi gampang. Contohnya, sekarang kan ada I.O., ada W.O. Jadi kalau dulu kan nggak ada, di zaman-zaman tahun-tahun sebelum tahun 2000, itu nggak ada. Artinya MC itu dia harus terus berinteraksi dengan yang mengundang semuanya. Jadi dialah yang mencatat apa kira-kira kemauan si tuan rumah, kira-kira pesan apa, message apa yang mau disampaikan. Sementara sekarang yang bekerja kan WO atau IO. Jadi IO, nah ini poin ini menarik ini. Sebenarnya IO itu juga harus bisa mengerti poin apa yang mau disampaikan dari tuan rumah untuk audiensnya, sehingga dia bisa brief MC-nya. Nah celakanya kalau IO-nya juga nggak ngerti, hanya untuk buat acaranya mewah dan meriah aja, misalnya dengan band, dengan dekorasi yang mewah dan sebagainya. Nah kasihan si MC-nya ini. Dia sendiri kan tidak banyak berinteraksi dengan si pengundang langsung. Dia kan berinteraksinya ke WO atau IO. Nah, sehingga bahan yang diterima oleh MC sekarang itu, ya memang jadi masalah juga. Kadang-kadang dia sebagai MC di satu acara, kemudian besoknya di acara lain, ucapan kata dan semuanya sama gitu. Hanya mengulangi tempat yang berbeda, nama yang berbeda, begitu aja. Nah, ini juga satu persoalan menurut saya. Ya, tantangan itu sangat sering saya rasakan, Go. Terutama untuk MC yang masih baru itu, Go. Saya rasa waktu saya lihat di wedding yang satu ini, dia bicara seperti ini. Nanti di wedding yang lain lagi ketemu dia, sama banget cara dia bicaranya, kata-kata, susunan kata-katanya hampir sama. Itu betulnya kalau terlalu sering seperti itu, jadi terasa ini juga, Ko ya, terasa membosankan juga, Ko ya, karena
rasanya dia hanya mengulangi hal-hal yang sama saja gitu. Tidak ada bahan-bahan baru, tidak ada pembicaraan baru yang bisa membuat penonton jadi lebih menarik gitu gue ya. Ya karena nggak punya bahan kan. Kan dia tidak berinteraksi dengan si pengundang, tuan rumahnya. Jadi nggak punya bahan, ya dia, dan memang wedding itu sangat terbatas ya. Kita harus ngomong yang fair. Di wedding itu improvisasi dari MC juga terbatas. Nah, makanya kalau saya selalu untuk wedding, saya selalu mengambil waktu bertemu dengan mempelainya, bridegroomnya saya ketemu, kemudian saya mengenal mereka. Jadi waktu saya lagi di panggung dengan si pengantin yang A dan B ini, saya punya feeling itu untuk mereka gitu. Saya ngerti, oh ini siapa, backgroundnya gimana, kapan mereka berjumpa, bagaimana ceritanya. Nah nanti misalnya besok atau lusa dengan pengantin yang lain, saya juga tahu. Karena saya sudah berinteraksi dan mengenal mereka gitu. Dan kami pun menjadi satu, ada chemistry yang dibangun lah, ada chemistry yang dibangun. Ya. Ini begitu ya. Ya, ini salah satu rahasia sukses dari seorang Ko Herman ini. Mungkin masih banyak MC-MC lain yang belum mengetahui tentang rahasia ini. Jadi mereka kurang personal gitu, kurang berhubungan secara dekat dengan si tuan rumahnya ini, si orang yang mengundang, tidak mengetahui apa yang harus disampaikan. Jadi mereka hanya berbicara sesuai yang mereka ingin ucapkan saja gitu kok, bukan menyampaikan pesan-pesan dari si tuan rumah gitu kok ya. Ini juga suatu pelajaran yang luar biasa. Ko Herman, selama menjalani profesi MC atau dalam kehidupan Ko Herman ini, kira-kira ada nggak ya kejadian-kejadian unik atau kisah-kisah unik yang bisa di-sharing kepada teman-teman yang hadir di IG Live Tanya Mentor malam ini, Ko? Waduh. Ya banyak sekali ya, perjalanan 30 tahun lebih itu ya mau jelasinnya gimana ya, mau ceritainnya gimana. Ya banyak sekali gitu. Yang pastinya bisa keliling Indonesia, ya kan. Jadi enaknya kan kita kalau diundang ke Bali misalnya kan, kita perginya suami istri, ya kan. Nah, hotel disiapkan, semuanya disiapkan, ya kan. Pulangnya diberikan lagi honor, pokoknya makannya enak, tidurnya enak kan gitu. Kalau cerita yang unik-unik banyak sekali. Saya mendadak gitu ditanya, saya harus mulai dari cerita yang mana ya? Ya banyak lah ya. Terlalu banyak, nggak tahu terlalu banyak gue ya. Dari mana? Terlalu banyak. Herman, ini saya masuk dulu sebentar ke pertanyaanku. Ini dari brother kita Ko, Junianto Tunggal, JT. Ya. Dia tanya, Pak JT, ya. Kalau menurut Pak Herman, siapa MC yang paling Pak Herman kagumi di Indonesia atau di luar negeri? Oke, ini kalau gitu bisa jawab. Saya paling suka pertama itu adalah Chris Biantoro. Chris Biantoro itu dulu yang terkenal dengan iklan Rinso. Ya, Rinso membersihkan paling bersih. Dia itu memiliki karakter yang sempurna. Dia bisa 6 bahasa asing. Ya, 6 bahasa asing. Dia sangat, wawasannya sangat luas. Makanya disebut dia sebagai adalah MC perpustakaan yang berjalan. Jadi selalu dia muncul, ada sesuatu yang kita bisa belajar dari dia. Kemudian dia nyanyinya bagus. Ya, nyanyinya sangat, suaranya juga bagus. Jadi nanti kalau mau buka YouTube Biantoro banyak lagu-lagunya, cuman lagu-lagu jadul ya. Dia di panggung itu dia sangat menguasai. Dia memiliki vokal yang bagus. Nah, memang yang di Indonesia yang lebih, artinya sudah lumayan jadul lah ya. Chris Biantoro, Kus Hendratmo. Kus Hendratmo ya dengan senyumnya dan cara dia menyanyikan lagu di panggung. Nah, terus ada lagi siapa? Bob Tutupoli juga bagus. Nah, dari ketiga senior ini, nah dilengkapi dengan Tanto Yaya gitu. Jadi Tanto Yaya itu paket lengkapnya. Dia copot dari Chris Biantoro sedikit,
wawasannya. Makanya sekarang jadi duta besar kan di Selandia Baru kan. Jadi wawasannya Yes. dia ambil dari Chris Biantoro, senyumnya dia ambil dari apa Kus Hendratmo, lalu dari siapa lagi tadi? Bob Tutupoli dia ambil suaranya. Jadi lengkap. Full lengkap. Luar biasa. Dari mereka, Ko Herman sendiri pernah ini kok kerjasama dengan mereka gitu kok. Saya beruntung ini. Jadi saya pernah dengan Chris Biantoro. Jadi waktu itu dia MC untuk putrinya bosnya Analisa, Pak Master Supandi Pak Kusuma. Pandi ya. Yes, yes. Dan waktu itu saya adalah pendampingnya. Jadi saya itu sebagai IO lah sebenarnya. Waktu itu ya bahasanya belum IO ya. Kata IO itu belum begitu populer. Tapi karena saya dipercaya, saya dampingi, saya jemput, saya atur, saya brief dia. Nah itu, dan terakhir saya sama dia sama-sama diundang di satu acara Full Gospel. Kami duduk berdua dengan istrinya, dengan panitia. Wah, di situ banyak sekali kami ngobrol dengan Chris Biantoro. Nah, kemudian kalau Kus Hendratmo, saya jadi MC, tapi dia jadi tamu gitu. Jadi dia nyanyi gitu. Nah, untuk Tantowi, kami pernah dengan Wiralen Property Group, mereka membangun satu proyek di Batam. Saya IO, Tantowi adalah MC-nya. Jadi saya yang brief dia gitu loh. Nah, menariknya Tantowi ini satu tips yang bagus juga buat teman-teman MC. Jadi Tantowi yang sekaliber itu, waktu itu saya merasa sangat sungkan untuk bisa brief dia, tapi dia minta di brief. Ya, jadi dia udah tiba, kemudian dia istirahat, kemudian dia minta di brief. Saya bilang nggak usah lagi, saya kasih round. Dia bilang nggak boleh, karena yang mengerti acara itu adalah IO-nya katanya. Nah, disitulah saya belajar dari mereka. Dan Tantowi itu orang yang sangat disiplin. Dia datang jauh sebelum acara dimulai. Jadi dia menghayati suasana di audiens, suasana ruangan, audiens yang datang, panggungnya dulu. Jadi dia bangun chemistry dirinya dengan suasananya dulu. Ya, sangat luar biasa dia. Ya, beruntung sekali bisa bersama mereka. Ya, banyak lagi lah. Choki Sitohang juga. Banyak sekali MC-MC yang kita pernah kerjasama. Luar biasa kok. Waduh, itu orang-orang yang semuanya bisa dibilang orang yang sangat saya kagumi, yang saya bilang orang-orang yang udah betul-betul ilmunya itu kalau di bidang MC udah paling top gitu. Dan Ko Herman bisa berhubungan dengan mereka, bisa belajar dari mereka, bisa kerjasama dari mereka, itu waduh, kesempatan yang dia bilang laki banget lah, beruntung banget kok. Kira-kira ada tips apa lagi bagi teman-teman kalau mungkin teman-teman saat ini mereka baru memulai sebagai MC, baru memasuki bisnis MC ini, kira-kira ada tips-tips apa lagi yang bisa Ko Herman sampaikan kepada teman-teman supaya mereka mudah-mudahan bisa lebih lancar masuk ke bidang ini kok, gitu kok. Ya, saya selalu menggarisbawahi bahwa MC itu harus ada wawasan. Karena kita tampil di publik. Jadi kita dilihat dan menjadi sentral, fokus. Nah, kita harus punya wawasan untuk bisa mewakili yang mengundang kita. Jadi kalau nggak punya wawasan, ya banyak buku lah. Buku paling banyak harus baca buku, kemudian harus ikuti perkembangan. Jadi kadang kita mengeluarkan satu joke itu ya kita joke-nya pas gitu loh. Nah, harus disiplin lah ya, disiplin. Kalau kemampuan menyanyi perlu nggak kok? Karena saya lihat ya, itu kan, beberapa MC yang luar biasa juga mereka punya kemampuan menyanyi yang cukup bagus. Dan Ko Herman sendiri saya lihat suara Ko Herman juga, kemampuan menyanyi Ko Herman juga luar biasa kok. Tadi saya di IG story saya ada post pada saat Ko Herman menyanyi itu, nggak salah Ko Herman lagi jalan-jalan ke Amerika, nggak salahku ya.
karena ada background jembatan Iya. itu. Saya lihat Ya, suara ya. dari Ko Herman luar biasa banyak. Waduh, saya posting deh ke IG story saya gitu. Itu perlu nggak kok kira-kira sebagai seorang MC itu punya modal suara yang bagus, kemampuan menyanyi? Perlu nggak? Itu bonus, itu kan seorang MC itu kalau semakin banyak kemampuan ekstranya, itu kan berarti bonus, semakin bagus kan. Nah, dia bisa, yang paling penting kan dia punya bahan untuk dia sampaikan. Ada cerita, bisa berupa sebuah cerita yang memotivasi, bisa berupa sebuah cerita yang memancing ketawa, bisa buat sesuatu cerita yang atau kata-kata yang bisa membuat orang. Jadi kadang-kadang juga harus bisa menyampaikan sesuatu itu jangan directly gitu loh. Jangan ya MC itu yang jangan sampai menyampaikan sesuatu itu langsung ini dia gitu kan. Nah, kita perkenalkan misalnya lah kita mengundang seorang artis misalnya atau seorang tokoh masyarakat yang nggak bisa bilang pakai bahasa yang oke, seseorang yang tidak asing lagi buat kita. Nah, itu tidak menarik kan gitu. Tapi kalau dia akan mengatakan malam hari ini, atau dia akan bercerita, misalnya ini seorang yang apa ini, dia punya reputasi apa? Sekiranya misalnya dia telah, misalnya saudara JT misalnya, atau saudara Agus sendiri. Nah, kalau saya perkenalkan Anda, saya akan bawa suasananya ke traktir satu teman misalnya kan. Nah, dari anak muda yang punya hati. Kan seperti itu. Kita bangun dulu narasinya, baru terakhir, nah malam ini kita undang bersama. Cukup begitu. Siapa? Saudara Junianto Tunggal. Ya, menarik sekali. Kan? Saudara Agus gitu kan. Nah, dan MC juga tidak boleh melebih-lebihkan. Jadi, boleh diimprov, jangan kelewatan gitu. Dibilang sampai setinggi-tingginya seperti itu nggak cocok gitu. Ya kadang-kadang kan orang diangkat terlalu tinggi kan susah juga turunnya gimana sih kan? Boleh sedikit lah. Ini sedikit boleh. salah satu kelemahan saya kok. Saya kadang-kadang kalau ketemu dengan narasumber ini saya kepinginnya ngangkat sampai, waduh, betulnya nggak boleh terlalu juga kok ya, nggak boleh terlalu over juga kok ya. Ya, betul. Itu satu masukan yang harus saya ini juga kok, yang bagus bagi saya kok. Terus Ini saya lihat kok nah, sebentar Pak. ketepatan. Ini nampaknya Silakan. ada teman-teman yang say hello siapa aja di situ ya? Ada yang mau tanya atau apa itu? Coba lihat. Oh iya, bentar ya. Kita ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang Iya. Ini ada dari Bro Jonathan. Ini Bro Jonathan ini salah satu brother di komunitas Vibrasi Positif 001 yang didirikan oleh Bro Tommy Wong. Ini okay. Bro Jonathan bertanya, berapa lama belajar MC Pak Herman? Waduh, kok Pak Herman udah seumur hidup, saya bilang ini. Luar biasa nih, bentar ya, saya lihat pertanyaan yang lain lagi ya. Ya. Dari Bro Junianto, Pak Herman Biantoro juga. Pastilah ini dua-dua orang yang hebat, pasti mirip ini. Oh, ini ada Bro Martinus, Mr. Tin ini juga ada muncul. Oh, itu berada lama itu. Ya, ini berada dekat ini, Mr. Tin ini. Ya. Martinus bilang, salam Pak Agus. Aduh, salam my senior Ko Herman. Kalau Mr. Tin ini juga waduh, teman yang sudah sangat lama banget. Seorang yang sangat luar biasa. Ini juga nanti mau saya undang untuk di IG Live. Iya, luar biasa banget kok, Bro Martinus ini, Mr. Tin ini. Ya. Kayaknya nggak ada pertanyaan yang sangat mendetail tentang ini sih kok. Saya tadi mau bicara tentang ini kok. Okay. Ketepatan waktu. Saya lihat sering itu kok MC mungkin yang masih pemula ya kok ya. Mereka masalah ketepatan waktu ini kok itu sangat mengganggu loh kok. Sering misalnya acaranya dimulai jam 8, itu kadang-kadang jam 8.15 masih belum mulai lagi kok. Jadi saya kadang sebagai tamu kita ngerasa, waduh ini gimana ngurusnya ini, acara jam 8, jam 8.15 masih santai-santai gitu kan. Sedangkan saya beberapa kali ikut acara Ko Herman, kalau acara jam 8 itu jam 8 Ko Herman selalu langsung mulai gitu.
Itu juga Oke, ini suatu hal yang luar klarifikasi yang apa gue ya? ini perlu ya. Ini Nah, perlu silakan gue. diklarifikasi. Di zaman yang sekarang, saya bukan salah MC-nya, salah IO-nya, salah WO-nya. Oh. Jadi MC kalau saat di zaman sekarang ini, MC itu muncul tampil sesuai perintah IO. Jadi bukan di MC-nya, itu di IO-nya atau WO-nya. Nah, ini memang jadi masalah. Saya sering juga ya, kan kita juga ada IO-nya, kita juga ada WO. Nah, kadang-kadang kalau kami itu memang strict. Jadi sebelum ke acara itu, biasa waktu kita meeting, kita udah jelasin ke klien kita, bahwa acara kita harus mulai kalau untuk Medan ya, kita mulai di jam 8. Alasannya apa kita sampaikan? Pertama, banyak tamu yang datang mulai jam 7. Nah, 7 sampai 7.30 banyak sekali tamu yang telah datang menempati tempat. Jadi kita nggak perlu molor. Nah, jam 8 pun kita mulai, itu kan prosesnya panjang. Ada opening, ada welcome speech MC, kemudian ada prosesi masuk keluarga, baru masuk, kita cerita wedding ini ya, baru masuk ke acara mempelai entrance dan potong cake. Jadi sampai ke mempelai entrance itu sudah makan waktu 15 menit. Berarti udah jam 8.15. Nah, sementara pintu kan kita tetap buka. Jadi kita dari awal sudah mention. Jadi sudah ada dialog, sudah ada kesepakatan dulu. Nah, yang namanya tuan rumah itu selalu worried. Misalnya dia ada seseorang dia tunggu, atau di depan masih rame, jadi dia nggak mau mulai. Nah, kemampuan IO atau WO di dalam mengeksekusi satu acara itu ya sangat penting. Jadi, sorry, untuk ini bukan salah MC-nya, tapi salah di IO atau WO-nya. IO-nya ya. Ya. Betul. Tapi ini memang patut diperhatikan kok. Maksudnya patut diperhatikan karena memang kita sebagai tamu itu sering merasa sangat terganggu loh kok. Karena apalagi kalau yang sudah jam 7 sudah mulai masuk ruangan kok. Harus nunggu kadang sampai 8.30, 1,5 jam hanya duduk gitu saja. Waduh, itu bisa dibayangkan itu sangat mengganggu dan sangat membosankan gitu. Sedangkan kalau bisa kita semua tahu biasanya jam 8 pas, misalnya waktunya yang normal itu jam 7 lebih kita datang, jam 8 aturannya dimulai gitu. Tapi kan banyak yang molor. Tapi kalau bisa jam 8 pas mulai itu kita rasanya kan wah, ya, waktu kita nggak terlalu disia-siakan. Iya. Benar, idealnya seperti itu. Jadi ada toleransi waktunya itu ya paling 5 menit. Ya sampai paling banyak ya 10 menit lah ya kan. Tapi memang persoalannya yang tadi yang Bro Agus bilang, kalau lo acara dimulai jam 8.30, prosesi dan sebagainya, nanti makanan pertama itu keluar udah hampir jam 9 itu. Makanya sering kelaparan tuh. Makanya kalau ketemu yang MC baru, maksudnya ya mereka yang kurang bisa arrange dengan ketepatan waktu yang baik itu, kita sebagai tamu itu ngerasa waduh udah hampir jam 9 baru mulai makan gitu kan. Ini memang agak gondok juga gitu. Ini perlu diperhatikan betul. Ya. Kalau saya kepingin tahu juga nih, Ko Herman pernah nangani acara yang besar gitu, acara apa aja Ko yang pernah Ko Herman tangani Ko? Wah, acara apa yang disebut besar ya? Jumlah tamunya yang banyak atau toko yang datang atau ya, mungkin apa? Mungkin yang cukup glamor, yang banyak artis-artisnya gitu kok. Ya itu apa yang masih teringat oleh Ko Herman? Banyak sih ya. Ada yang teringat nggak? Banyak ya. Kalau untuk wedding kan kadang kita juga diundang ke Bali, ke luar kota gitu ya, di Jakarta gitu. Terus waktu acara corporate juga kita banyak bersama artis. Tapi yang tentu yang sangat berkesan tuh waktu acaranya gala dinernya dengan Pak SBY, Presiden Republik Indonesia gitu. Wah, dengan Pak SBY langsung acaranya. Ya. Itu 3 kali itu. Kapan itu, Ko? Itu tahun 2004, tunggu ya, 2004, 2009. Ya, kalau nggak salah 2004, 2009, tunggu ya, 2009, 2014. Ya. Ya, 2009, berarti 2014, kalau saya tidak salah. 3 kali Ko Herman nangani acara gala dinernya gitu, Ko ya?
bukan, bukan. Jadi gini, ada waktu waktu Pak SBY mau sebelum jadi presiden sebagai kandidat itu pernah itu yang pertama kali dia datang untuk memperkenalkan diri. Waktu itu baru baru mau jadi calon presiden. Kemudian waktu dia sudah jadi presiden, kemudian untuk periode yang kedua, dia membuat acara diundang pengusaha-pengusaha Tionghoa di Medan untuk membuat acara gala dinner dan beliau datang gitu sebagai sebagai ya sebenarnya kampanye terselubung juga lah. Ya, menarik waktu itu. Jadi berbeda dengan acara secara umum. Untuk acara presiden itu sangat ketat. Ada pas pampresnya, ada dari apa sekretaris negara. Jadi apa yang mau disampaikan oleh seorang pembawa acara. Jadi itu sudah tertata dan tersusun. Ya, seperti itu. Nah, kita ngomong satu hal yang mungkin menarik juga tentang yang tadi Bro bilang. Di COVID ini, di masa-masa pandemi ini, itu kan pesta sangat kurang sekali. Dan bisa jadi ini jadi satu perubahan. Saya nggak tahu, ini prosesnya bisa jadi orang kan kalau kalau kita lihat dengan sangat seksama, sekarang orang makan kan lebih cepat. Jam-jam 7 makan, ya. Jam-jam 7 udah pada makan ini. Kan orang juga tidak banyak keluar. Mungkin kalau ada pesta wedding atau apa sebagainya, mungkin tidak akan mulai di jam 8 nanti, saya kira. Bisa dipercepat setengah jam begitu. Nah, itu penting. Jadi supaya tamu yang datang dulu lebih awal, dan pulangnya pun harus lebih cepat. Tidak bisa lagi masuk ke, misalnya pulang selesai acara jam 10, kayak saya kira kurang tepat. Tapi nggak tahu, ini perkembangan lagi kita monitor juga, adjust-adjustnya gitu loh. Ya. Terus mau nggak mau, zaman sekarang ini harus ini kok ya, harus mau nggak mau harus menggunakan secara virtual kok ya. Suara saya Ya, bisa kedengaran kok. Saya lihat karena gambar saya lagi freeze ini, masih bisa kedengaran suara saya. bisa kedengaran Bisa ya, suaranya. oke. Jadi Saya lihat, silakan kok. kami mulai acara perdana virtual itu tanggal 19 Agustus ini. Jadi itu adalah launching perumahan River Valley, the Wiraland Property. Kita akan mulai di tanggal 19. Nah, menarik sekali. Jadi kalau ini sukses, artinya launching ke depan sudah virtual begitu, marketnya lebih luas, pasarannya bukan hanya Medan, tapi bisa seluruh Indonesia, bahkan sampai luar negeri. Wah, betul, Nah, ini betul. rencana tanggal 19 ini kita akan lakukan launching virtual properti yang pertama di Medan ini. Wah, luar biasa nih. Tanggal 19 Agustus kok ya. Ini Ya, nanti ya, kita harus ikutan hadir ini tanggal 19 Agustus. ya, Memang kalau virtual launching ini bagi teman-teman yang mungkin masih belum terbiasa di dunia internet di bidang di hal virtual ini mungkin akan banyak tantangannya ya Ku ya. Tapi kalau bisa masuk dengan suksesku itu marketnya jadi nggak ada batasan. Kalau dulu kan misalnya teman-teman MC ini hanya punya market orang Medan gitu. Penontonnya, si tuan rumahnya juga mungkin hanya orang Medan ya Ku ya. betul. Sedangkan kalau sudah virtual mungkin saja orang dari Jakarta yang mengundang gitu kan, mengundang MC yang dari Medan dan tamunya itu undangannya itu bisa dari seluruh Indonesia bahkan dari luar negeri yang nonton gitu. Jadi udah nggak ada batasan ruang lagi gitu, nggak ada Ya, batasan wilayah lagi. Ini ya. bisa menjadi peluang baru yang bahkan jauh lebih besar lagi dari sebelum COVID ini. Sekarang kita karena waktunya juga sudah tidak terlalu banyak, saya ingin tahu nih dari seorang Herman Tristianto ini apa sih impian atau misi yang ingin dicapai ke depannya ini, Ko? Mengalir aja, bro, mengalir aja. Jadi ya kalau sekarang kan kita punya waktu kan banyak ya. Jadi kita kembali belajar. Jadi saya kembali banyak baca buku. Nah, kemudian ini adanya kesempatan seperti
media sosial seperti ini. Jadi kita lihat kan di luar negeri, di luar Medan atau di Medan sendiri atau di Jakarta banyak sekali artis atau tokoh-tokoh kan buat itu apa eh, kegiatan-kegiatan di YouTube ya, sharing-sharing Yes. seperti itu ya, podcast dan sebagainya. Jadi mungkin kemarin kita baru bicara dengan Pak Michael gitu, Pak Michael Wirawan. Jadi mungkin di Viraland di lantai 4-nya nanti itu akan dibangun banyak studio. Jadi studio itu tuh dipakai siapa aja, Bro Agus atau siapa yang ingin mengekspresikan apanya di studio itu kita lengkapi semua. Nah saya pikir untuk saya sendiri saya memang sharing apa yang saya sudah alami, saya jalani pengetahuan tentang event dan dunia entertainment ini. Tapi yang lebih penting dari itu sebenarnya adalah uh, sampai ke akhir Desember ini saya pikir kita fokusnya lebih ke kesehatan dulu lah. Jadi apapun kita planning terlalu panjang nanti. Sementara ya kita tiap hari membaca bahwa COVID kan semakin bermasalah. Tapi kalau semuanya berjalan dengan baik, berarti next year 2021 banyak hal-hal baru yang bisa kita buat. Sekarang waktunya belajar, mempersiapkan diri untuk 2021. Setuju, Ko Herman. Memang kalau kita betul-betul manfaatkan masa-masa COVID-19 ini untuk berbenah, untuk meningkatkan kemampuan kita, nanti setelah COVID-19 ini lewat, mudah-mudahan kita akan melesat lebih kencang lagi ya, Ko Herman ya. Ko, tadi Ya, ada satu pertanyaan lagi yang belum sempat dijawab. Pertanyaannya gini, Ko. Kesalahan paling fatal dari seorang MC apa kira-kira, Ko? kesalahan. Kesalahan paling fatal apa yang Banyak nggak hal boleh yang, dilakukan? ya sebenarnya eh, banyak hal yang harus seorang itu harus harus betul-betul perhatikan. Tadi kita bicara tentang waktu. Jadi bagaimana seorang MC itu kalau dia datang di pas-pas acara mau mulai, tentu dia tidak bisa bangun chemistry dia dengan audiens yang sudah menantikan dan venue atau acara itu panggungnya. Nah, hal yang lain yang sangat-sangat prinsip itu adalah nama orang. Jadi kalau MC menyebutkan nama orang salah, itu sangat fatal gitu. Itu poin yang sangat utama lah saya pikir ya. Jadi enak jadi penyanyi, salah lagu nggak apa-apa, ya kan? Orang bilang, oh dia Yes, nyanyinya salah lagunya. Tapi kalau MC sebutkan nama orang salah, apalagi nama nama tuan rumah atau nama orang penting, wah itu gawat. betul. Waduh, luar biasa itu gawatnya. Malu banget itu. Iya. Nah, ya itulah salah satu yang fatal. Oke. Hmm. Go. Ini kita melenceng melenceng sedikit ke Boleh. ke ke istri Ko Herman. Ini betulnya istri Ko Herman Tristianto ini juga salah satu orang yang sangat saya kagumi banget ini, Ko. Karena istri Waduh. dari Ko Herman Tristianto ini, Cimeling, dia bisa melakukan backpacker sendirian, seorang wanita backpacker sendirian ke negara-negara yang sangat jarang dikunjungi turis sampai ke area-area pedalaman. Wah, ini mungkin bisa cerita sedikit tentang istri tercinta dari Ko Herman ini, Ko. Kemana saja petualangan dari Cimeling ini yang sudah pernah dilakukan, Ko? Itu maunya bro nanti buat acara dengan dia Undang bro. khusus ya, Undang dia, khusus. ya. Boleh. Tapi Ya. saya betul-betul nanti tolong sampaikan salam saya ke Cimeling, betul-betul salut banget. Saya udah lihat blognya, lihat Instagramnya. Waduh, kayaknya sampai sekarang saya belum ketemu seorang wanita yang bisa begitu hebat cara berpetualangannya seperti istri dari Ko Herman. Itu mungkin di Medan sedikit, tapi mungkin di luar banyak ya. Jadi Iya, begini, di dia itu sebenarnya di masa remaja itu memang adalah dream dia. Jadi dreamnya Mei-Ling itu memang adalah berjalan atau dengan backpacker seperti itu bisa keliling dunia seperti itu.
Tapi yang namanya suratan takdir kan beda. Kita married, punya anak, kemudian kita sudah mulai membangun satu usaha, kerja keras begitu ya. Jadi mau nggak mau kan dia back saya. Sampai anak-anak udah selesai kuliah, keluar semuanya. Nah, sekarang waktunya dia. Dia minta beberapa tahun yang lalu, dia minta, oke, semuanya sudah saya lakukan. Sekarang saya ingin eh, menghadiahkan diri saya dengan apa yang saya impikan gitu. Nah, akhirnya dia memilih bertualang ke berbagai negara yang memang cukup jauh dan terpencil. Dia ke Bhutan aja 3 kali itu. Nah, yang menjadi masalah kan dia kalau ke tempat yang agak terpencil kan di sana nggak ada sinyal, ya kan? Nggak ada wifi begitu. Jadi saya yang khawatir spot jantung. Jadi setiap kali Cimailing berpetualang, Ko Herman di Medan ini jantungan, bisa jantungan juga Ko ya kalau Ya, ini Ko ya. Nggak jadi terhubung, nggak ada kabarnya. ya, banyak teman-teman yang dekat juga bilang, kenapa kamu izinkan gitu. Mereka susah terima ya. Wanita sendirian begitu masuk ke India sana misalnya atau ke daerah eh, ya banyaklah Pakistan dan sebagainya seperti itu kan agak riskan. Tapi setiap dia pulang, saya melihat dia menemukan sesuatu yang tidak ada di sini. Dia menjadi seseorang yang seperti baru energinya itu lagi di apa? Di charge gitu ya. Ya, jadi saya Jadi harus lebih semangat, lebih bahagia Ko ya. iya. Wah, dia menjadi seseorang yang baru seperti dilahirkan kembali. Jadi kita harus dukung dia itu. Saya bilang oke, kalau Ya, gitu go ahead. Itulah ya pasti kira-kira. pasti pasti harus didukung Ko, karena seperti saya juga, saya nih seorang yang, kami satu keluarga juga seorang yang suka sekali berpetualang, suka kali jalan-jalan. Jadi saya bisa ngerasakan gimana yang dialami oleh Cimailing ini, kebahagiaannya, petualang-petualangan Ya, itu bisa menambahkan hal-hal baru dalam kehidupannya. Wah itu luar biasa banget. Ko, nih saya lihat waktu kita udah tinggal 1-2 menit saja, nanti daripada kita kepotong, mungkin saya mau ucapkan terima kasih dulu kepada Ko Herman Tristianto yang sudah mau berbagi kisahnya, sudah mau hadir di IG Live Tanya Mentor malam ini, dan mudah-mudahan apa yang Ko Herman Tristianto kisahkan bisa ada bermanfaat bagi teman-teman yang hadir di IG Live Tanya Mentor malam ini. Dan kepada teman-teman yang hadir di IG Live Tanya Mentor malam ini, saya juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena sudah mau mendengar kisah dari Ko Herman, sudah mau hadir melihat kami berdua berceloteh malam ini. Mungkin Ko Herman ada satu kata penutup yang disampaikan ke teman-temanku. ya. Terima kasihlah buat teman-teman semua ya. Kita sudah bisa bertatap muka melalui acara ini. Ya, pastinya harus semangat lah. Semuanya harus semangat. Harus mempersiapkan Oke, diri ya. oke. Kira itu Jadi, aja. oke. Jadi kita tetap semangat. Kita yakin masa-masa sulit COVID-19 ini akan segera usai. Kita gunakan kesempatan ini untuk terus meningkatkan diri, lakukan kolaborasi, dan kita yakin kedepannya kita pasti akan makin baik dan makin sukses. Sekali lagi terima kasih Ko Herman Tristianto. Kita Oke, akan jumpa bro. lagi di acara-acara selanjutnya. Dan teman-teman semua, terima kasih sudah hadir. Kita akhiri acara IG Live Tanya Mentor malam ini. Salam.